Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Oh, ada yang sakit enggak? Saya mau cerita sedikit ya ini ya. Karena mau pemilu toh, saya juga kena terimbas virus pemilu. Pilek. Pileknya beda lah, ini pileknya lebar-lebar. Ya, saya hari ini agak kurang sehat sebenarnya, tapi kalau nggak ketemu kalian itu rasanya piye gitu. Iman sehari nggak ketemu kalian. Oke, sebelum kita belajar, kita buka dulu dan berdoa ya. Oke, semuanya siap berdoa. Berdoa, mulai. Amin, berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak berangkat? Nihil nggak berangkat? Nihil berangkat? Berarti yang nggak berangkat? Dua, sopo? Janar sama orang Kangsenan gitu. Ya, sebelum saya menyampaikan materi hari ini sebenarnya hal yang menurut saya cukup membuat kita harus bereksplorasi tentang satu softwarenya adalah Blender ya, untuk modeling 3D. Nah, sebelum kita sampai ke sana, kita cerita dulu tentang film. Kurang kaitannya kalau Blender kok kita bahas film. Film animasi terakhir rilis 2019. Apa? Ayo, saya ngerti ngaco. Kowe mesti ra ngerti soalnya kowe downloadnya mesti sing HD, sing cam wis tak download kan. Film terbaru animasi, apa ayo? Yowes, yang terakhir kamu lihat, terbaru yang kamu lihat. Minion, terakhir Minion gue wes bulan dan nggak salah bulan Juli 2018. Hello, sekarang ini bulan apa? Pagi mungkin, ayo film terbaru nama pagi. Pagi ada sinetron bukan? Baik, kita akan oke lah Minion. Minion itu tokohnya siapa saja yang ada di situ? Gru yang hidungnya lancip, kepalanya botak, perutnya gendut, gitu ya. Tokoh utamanya bukan? Ya. Nah, Gru jadi tokoh utama di film apa? Oh, Despicable Me. Kan Minion itu adalah salah satu karakter yang ada di Despicable Me. Minion itu ada banyak, namanya apa enggak? Kesukaannya dia makan banana. Ada loh es krim yang kayak pisang itu kupas, dimakan, dijilat, enak. Saya sudah pernah ngicipi karena anak saya nggak tahu nama es krimnya apa, katanya banana. Iya, kita have an ice day, salah ya, tagline-nya ya. Oke, ada apa dengan film animasi Minion itu kira-kira? Durasinya berapa kira-kira? Kalau untuk standar film bioskop 1 sampai 1,5 ya biasanya ya. Oke, itu masuk kategori film animasi atau film tokoh yang real. Pasti animasi, ya kan? Animasi itu bikinnya kayak gimana?
Dulu semester 1 kan kalian sudah pernah belajar animasi 2 dimensi ya. Pakainya Flash. Nah, di semester 2 ini kita akan belajar tentang animasi 3 dimensi. Nah, kita bisa membuat tokoh-tokoh seperti yang ada di dalam film ini. Kita bisa bikin kayak film, kita bisa bikin kayak minion yang matanya satu, kita bisa bikin apa itu? Ya itu namanya siapa? Nah itu bisa kita bikin bangkit, kita buat dalam bentuk 3 dimensi. Ya. Nanti yang akan kita gunakan softwarenya namanya software Blender. Di dalam pemodelan 3 dimensi, untuk membuat satu model 3 dimensi itu ada beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik primitif. Primitif itu kita membuat suatu bentuk 3 dimensi dari dari bentuk-bentuk yang sudah disediakan oleh software. Contohnya bentuknya ada yang bentuknya bulat, bola, ada yang kotak, cube, ada yang bentuknya kayak kertas itu plain, ada yang bentuknya circle, lingkaran, gabung jadi satu objek baru 3 dimensi. Itu primitive modeling. Nah, hari ini kita akan belajar membuat modeling menggunakan teknik primitif. Oke. Sebelum kita masuk ke software Blender, yang pertama harus kamu lakukan adalah silakan nanti kamu gunakan komputer dan internet untuk searching materi tentang pemodelan 3 dimensi dengan teknik primitive modeling. Ya. Setelah kamu dapat bahan, kamu sudah membaca, kamu sudah bisa melihat cara-caranya, nanti baru akan kita praktekkan. Oke? Sebelum kita mulai, ada yang mau bertanya, silakan. Jadi tugas kamu yang pertama adalah mencari materi tentang apa? Tentang apa, Bril? Materi tentang tunggu dulu. Ya, materi tentang teknik pemodelan objek 3 dimensi. Nanti yang kamu cari tentang primitive modeling. Ya, sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, saya beri waktu 10 menit untuk searching dan baca materi. Habis itu kita akan masuk ke software Blender. Itu ya, setuju ya? Oke, silakan langsung dikerjakan. Kita mau menuju ke seleksi sini sudah. Kombinasi tombol itu pakai kombinasi tombol, tapi berapa kali apa? Iya, di sininya biasanya dia muncul, misalnya ALT apa itu dia muncul nanti kan. Nah tutorial di sini dimunculkan, mouse klik apa namanya, klik kanan, klik tengah, scrollingnya itu dilihatkan di sini namanya apa? Bisa kok dimuncul. Kombinasi tombol itu mainnya geser-geser aja.
membuat pemodelan menggunakan primitive modeling sudah bisa ya tadi ya, saya lihat satu persatu. Sudah bisa membuat satu karakter, apa itu namanya, stickman tapi gendut, namanya stickman atau gendut, aneh ya. Jadi hari ini kalian sudah bisa membuat satu model objek 3 dimensi menggunakan teknik primitive modeling. Nah, hari ini saya akan mengambil 2 penilaian, ya. Saya akan mengambil 2 penilaian. Penilaian yang pertama adalah penilaian proyek, di mana kamu akan saya minta untuk merencanakan membuat satu objek baru menggunakan teknik primitive modeling juga. Ya, silakan direncanakan mau dibikin bentuknya seperti apa, kemudian tingkat kerumitannya seperti apa, kemudian harus menarik ya. Di penilaian proyek ini nanti yang akan saya nilai adalah yang pertama kesesuaian. Kesesuaian itu apakah bentuk yang kamu buat itu sesuai dengan karakteristik 3 dimensi. Misalnya nih, ada yang buat, Pak, saya bikin objek namanya daun. Daun itu bentuknya piye? Daun itu hanya srit, terus ada tangkainya sidik, gitu ya. Ada ketebalannya. Nah, itu memenuhi karakteristik 3 dimensi ya? Ya, itu memang gambar 2 dimensi. Dari situ penilaian. Yang pertama kesesuaian. Kemudian yang kedua adalah ketepatan waktu. Misalnya, proyek ini akan kita buat selama 1 minggu. Jadi minggu depan proyek ini sudah harus dinilaikan, sudah masuk ke saya tugasnya. Itu ya, itu yang penilaian yang pertama. Penilaian yang kedua adalah saya akan menilai produknya. Jadi kalau tadi proyeknya, sekarang adalah produknya. Produk yang akan saya nilai yang pertama proporsi bentuk. Jadi misalnya, Pak, saya membuat karakter bentuk semut. Semutnya sak titik, sikilnya gede banget, kan? Secara proporsi berarti tidak menarik. Ya. Yang kedua, pemberian tekstur atau pewarnaan. Objeknya bagus, tapi warnanya hitam, ireng kabeh. Ini jenenge apa? Satria Baja Hitam, Pak. Nah, ya kurang menarik juga, ya kan? Jadi proporsi bentuk, pewarnaan. Yang ketiga adalah material. Material itu apa? Pasir, semen. Bukan, material itu maksudnya gini. Yang saya buat ini objeknya gelas, Pak. Nanti kalau gelas, saya harus memberikan material yaitu berupa kaca. Saya bikin objeknya ini ada karetnya, ada kayunya, ada besinya. Nah, berarti ketiga-tiganya materialnya harus dimasukkan. Material karet dimasukkan, material kayu dimasukkan, material besi juga dimasukkan. Ya. Jadi ada 2 penilaian, proyek dan produk. Ini objeknya tidak usah terlalu rumit banget supaya tidak memakan banyak waktu. Kita usahakan minggu depan sudah jadi sehingga besok saya bisa menilai proyek dan produknya. Itu ya, guys. Ngerti tentang tugasnya ya? Oke, berarti boleh mulai direncanakan, dikerjakan mulai dari sekarang. Minggu depan saya maunya, Pak, saya ngumpul tugas, gitu ya. Jadi minggu depan sudah tidak mengerjakan lagi, tapi
mengumpulkan tugas sehingga bisa saya. Oke, sebelum saya tugas, is there any questions? No, thank you. Pertanyaan? Tanya boleh? Pak istirahatnya kapan? Sebentar lagi. Sudah jelas ya tugas saya? Yes, silakan dikerjakan. Ingat dalam mengerjakan harus selalu tersenyum. Kenapa? Kalau kamu mengerjakan cemberut, pakai pikiran, itu nanti akan berpengaruh kepada apa yang kamu buat. Ya, tidak akan maksimal. Nek kowe gawe bener mesti ya ora bener-bener banget, mesti lonjo-lonjo peok-peok sendiri ya. Jadi supaya dalam mengerjakan tugasnya itu enak, harus dengan selalu tersenyum. Ya, karena senyum itu sebagian dari ibadah. Tapi kalau tersenyum terus berarti ya, silakan dikerjakan. Nanti saya akan mengecek progres proyeknya. Oke, silakan. Baik, anak-anak sekalian, karena waktunya sudah habis untuk pelajaran kita hari ini. Ingat apa yang kita pelajari dan apa yang saya tugaskan tadi, tolong dikerjakan sebaik-baiknya supaya nanti saya juga bisa menilai dengan nilai yang sebaik-baiknya. Ya, mari kita tutup pelajaran pada siang hari ini. Silakan duduk berdoa. Baik, mari kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita di hari ini maupun di kemudian. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu minggu depan ya.